warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai pengetahuan aplikasi dari mata kuliah manajemen pengetahuan. Sebelum masuk untuk membahas materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Audia Nazartayori dengan NIM 21234061. Selanjutnya ada Rahmat Arif dengan NIM 21234043. Selanjutnya ada Pinda Amelia Putri dengan NIM 21234105. Selanjutnya Henel Nuria Putriyanti dengan NIM 21234007. Dan selanjutnya ada Fadia Febriani dengan NIM 21234005. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai aplikasi pengetahuan pada PT tingkat individu. A. Karakteristik individu pekerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan berparasi sehubungan dengan mereka, keakraban dengan materi pembelajaran dan kepribadian mereka, dan gaya kognitif Cohen dan Lefebvre menemukan bahwa berbagi lebih mungkin terjadi ketika landasan pengetahuan relevan sebelumnya ada. Salah satu kerangka kerja yang baik yang digunakan di sini adalah taksonomi Bloom. Tujuan yang dirancang untuk membantu guru menetapkan tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran. Karakteristik individu yang mencari untuk menyerapkan atau menggunakan kembali pengetahuan cenderung memainkan peran dalam seberapa efektif dia menemukan atau memahami dan memanfaatkan pengetahuan organisasi. Taksonomi tujuan pembelajaran Bloom. Kategori taksonomi ini dapat digunakan dua dalam untuk membantu memahami apa coba dilakukan pengguna. Tingkat internalisasi dapat diidentifikasi untuk kinerja yang efektif. Misalnya, seseorang dapat menetapkan ambang minimum yang harus dicapai agar pekerja dapat memahami dan menggunakan objek pengetahuan secara tepat. Taksonomi Bloom memberikan dasar untuk menilai aplikasi pengetahuan. Terlalu sering dalam KM hanya dengan mengakses konten dianggap berarti bahwa pekerja pengetahuan menggunakan dan menggunakan kembali konten ini. Selanjutnya, ruang dan komunikasi HUKES, Huskespraxe and Communications. HCS adalah unit dari Hukes Elektron atau anak perusahaan General Motors. HCS juga memiliki upaya pengumpulan intelijen bisnis terkoordinasi yang mencakup sistem yang menarik informasi dari lebih dari 60 sumber online. Proses untuk menganalisisnya dan dialog berkelanjutan serta berbagi di antara HC dan staf pemasaran. HCS memiliki intranet tetapi tidak hanya menempatkan infrastruktur di desktop. Semua orang dan kemudian mengharapkan mereka untuk mulai menggunakannya secara efektif untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebagai gantinya, mereka mengimplementasikan intranet secara bertahap, secara selektif, menyebarkan di area percontohan yang berfokus pada menunggu kebutuhan bisnis yang menilai tinggi seperti pelajaran yang dipetik atau proses yang terjaga keamanannya. Halaman kuning atau antarmuka pengguna umum ke sistem yang ada. Menggunakan tutorial satu-satu, setiap orang dilatih bagaimana menggunakan intranet dan internet untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ketika pilot terbukti berhasil, mereka kemudian disebarkan ke dalam aplikasi bisnis di seluruh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Poin yang pertama, analisis dan modelan tugas. Poin yang kedua, EPSS atau Electronic Performance Support System. Dan ketiga, mikrosistem matahari. Yang pertama, analisis dan modelan tugas atau task analysis dan modeling. Ini adalah proses untuk memahami dan menguraikan tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan kerja tertentu. Tujuan dari analisis dan modelan tugas adalah untuk mengidentifikasi setiap tugas dan sub-sub tugas yang harus dilakukan serta menentukan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Analisis dan modelan tugas biasanya dilakukan untuk mengembangkan sistem bantu atau perangkat lunak yang dapat membantu pekerja dalam menyelesaikan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, EPSS atau Electronic Performance Support System.
adalah sistem bantu yang digunakan untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka secara efisien dan efektif. IPSS terdiri dari berbagai jenis perangkat lunak atau hardware seperti aplikasi desktop, web, dan mobile yang membantu pengguna dalam memberikan panduan, instruksi, dan informasi yang relevan saat mereka membutuhkannya. IPSS biasanya dikembangkan berdasarkan analisis dan modelan tugas yang telah dilakukan sebelumnya. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah mikrosistem matahari atau Sun Microsystem. Adalah sebuah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1982. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen perangkat keras dan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam sistem komputer. Bahasa termasuk Java Programming Language, Solaris Operating System, dan Java Virtual Machine. Perusahaan ini juga dikenal dengan pendekatan desainnya yang berorientasi pada tugas yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini mirip dengan analisis dan pemodelan tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, dan keduanya saling berkaitan dalam memastikan produk yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu KMS dapat dilihat sebagai sistem aktivitas yang melibatkan orang yang menggunakan objek atau alat dan teknologi untuk membuat artefak dan produk yang mewakili pengetahuan juga mencapai tujuan yang bersama. KM juga membutuhkan penataan dan navigasi konten yang didukung oleh metadata, deskripsi formal konten, dan keterkaitan dengan konten lain atau objek pengetahuan lainnya. Metadata mencakup informasi yaitu tentang struktur fisik, tipe data, metode akses, dan konten aktual di berbagai alat dan teknik yang tersedia untuk fase aplikasi pengetahuan dari siklus KM itu, yaitu alatnya yang diseminasi dan dipublikasi yang biasanya melibatkan beberapa jenis desain repositori pengetahuan. Markus pada tahun 2021 menyarankan ada 4 jenis situasi penggunaan kembali pengetahuan yang berbeda menurut individu yang melakukan penggunaan kembali, dan tujuannya itu penggunaan kembali pengetahuan yang cukup sesuai dengan pendekatan pengguna dan adaptasi tugas yang diuraikan dalam bab ini. Ada 4 situasi penggunaan kembali. Yang pertama, produsen kerjasama. Produsen kerjasama itu yaitu menghasilkan pengetahuan yang kemudian mereka juga menggunakan kembali. Yang kedua, praktisi kerja bersama, yaitu menggunakan kembali kontribusi pengetahuan masing-masing butian. Yang ketiga, pemula yang memberi keahlian. Yang keempat, menambang pengetahuan yang sekunder. Produser kerja bersama biasanya terdiri dari tim atau kelompok kerja yang telah berkolaborasi bersama. Contohnya adalah seorang MD yang berkonsultasi dengan grafik pasien untuk melihat obat apa yang telah diresepkan baru-baru oleh dokter tersebut, atau guru pendidikan khusus dan terapis yang berbagi file siswa untuk melihat jenis intervensi apa yang berhasil dan mana yang tidak memiliki efek apapun. Itu adalah bentuk penggunaan kembali pengetahuan yang paling mudah, karena semua orang cukup familiar dengan konten pengetahuan. Mereka berbagi konteks yang sama, membuat aplikasi pengetahuan menjadi cepat dan efektif. Baiklah, selanjutnya mengenai tentang repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan biasanya intranet atau portal dari beberapa jenis yang berfungsi untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan memori organisasi. Banyak jenis repositori pengetahuan yang digunakan saat ini, dan mereka dapat dikategorikan dalam beberapa cara yang berbeda. Namun secara umum, gudang pengetahuan akan berisi lebih dari satu dokumen atau sistem manajemen dokumen, data, basis data, atau catatan berupa catatan sistem manajemen. Membuat perbedaan antara repositori yang menyimpan pengetahuan eksternal seperti yang dikumpulkan dari intelijen kompetitif, demografis, atau dari data statistik dari reseller data dan sumber publik lainnya, dan repositori pengetahuan internal yang menyimpan informasi dan informa.
Selanjutnya yaitu implikasi strategi dari aplikasi pengetahuan. Repositori pengetahuan harus menjadi toko serba ada untuk aplikasi pengetahuan. Karyawan harus dapat menemukan apa yang mereka butuhkan untuk mengakses, memahami, dan menerapkan pengalaman kumulatif dari keahlian organisasi. Dengan cara ini, pekerjaan pengetahuan dapat berkonsentrasi untuk melakukan pekerjaan mereka yang sebenarnya dan tidak kehilangan waktu berharga untuk mencoba menemukan semua potongan pengetahuan dan pengetahuan yang telah ditangkap, dikodekan, diperiksa, dan serta disediakan untuk mereka. Selanjutnya yaitu implikasi praktis dari aplikasi pengetahuan. Penerapan pengetahuan jauh lebih mungkin untuk berhasil jika jenis konten yang disediakan dapat mencapai titik awal. Maksudnya, itu bukan hanya gudang atau barang, tetapi potongan pengetahuan yang dapat dieksekusi. Aplikasi pengetahuan harus selalu mencakup pengetahuan diam-diam dan kontekstual tentang kapan ini harus digunakan, di mana itu bisa dan tidak bisa diterapkan, mengapa dan mengapa tidak itu diterapkan, dan kebenaran dasar untuk atau pengetahuan tentang bagaimana sesuatu benar-benar bekerja dan apa yang diperlukan untuk kinerja yang sukses. Baiklah, mungkin itu hasil akhir dari presentasi kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan